Film dibuka dengan sosok cewek cantik bernama Sari. Dari kecil, kisah cintanya tuh sial banget. Tiap kali jatuh cinta, ujung-ujungnya kandas. Bahkan tetangganya sendiri aja lebih milih kembaran Sari yang rambutnya lurus, bukan dia. Dari situ, Sari bersumpah, udah deh, gak mau jatuh cinta lagi. Pokoknya enggak, titik. Tapi ya namanya hidup, kadang semesta suka bercanda. Lagi di pantai, Sari ngeliat cowok ganteng lagi renang di depan mata. Dan boom, sumpahnya langsung goyah. Cintanya kumat lagi. Besok paginya, Sari bangun dengan semangat baru. Dia nyisir rambut keritingnya yang menurut dia nyebelin banget. Katanya sih, andai rambut bisa diajak kompromi. Di jalan menuju sekolah, dia ketemu teman-temannya. 그래. 그리고 해리보라는 쓰레쓰레 고마 삭제는 못하겠다. 귀에서 피날 것 같다니까. 야! Tapi begitu sampai di kelas, ternyata cowok ganteng yang dia lihat di pantai itu satu sekolah. Namanya Kim Yeon. Kim Yeon nyapa Sari duluan. Teman-temannya langsung melongo, heran. Kok bisa-bisanya Sari kenal cowok populer itu? Sari dengan bangganya cerita panjang lebar. Aku ketemu dia di pantai. 바로 옆에다가 옷을 벗어놨다고? 떡볶이 또 밖에서 사무에 마시단다 애가. 어이 마솔지 이 청소 Guru pun masuk, ngumumin kalau nanti bakal ada karya wisata. Semua murid langsung heboh pada suara kegirangan. Pas jam istirahat, Kim Yeon main basket di lapangan. Cewek-cewek langsung auto terpukau. Sari juga gak kalah salting. Ya gimana, setengah cewek di sekolah aja naksir cowok itu. Di sela keramaian itu, Sari ketemu cewek berponi lucu. Karena rambutnya mirip karakter Dora, dia pun langsung dijuluki Dora. Ternyata Dora juga naksir Kim Yeon. Wah, saingan makin rame. Sore harinya, Sari ke pantai lagi, sambil membayangkan momen indah, kayak di film-film, di mana Kim Yeon lihat name tag-nya pas dia berenang. Tapi realitanya beda jauh. Yang datang malah cowok lain, yang gak bisa berenang. Sari refleks nyelam bantuin. Begitu mau dikasih pertolongan pertama, cowoknya udah sadar duluan. Sial, gagal adegan romantisnya. Sari pun ambil bajunya yang kebawa ombak dan pulang. Besoknya di sekolah, teman Sari dengar kabar ada murid baru pindahan. Pas dikenalin di depan kelas, ternyata itu cowok yang diselamatin Sari di pantai. Namanya Han Yeon Sok, pindahan dari Seoul. Kakinya masih pincang gara-gara kejadian kemarin. Sari langsung nyamperin, nanya kabarnya. Teman-temannya heran lagi, kok bisa kenal juga? Dan jawaban Sari masih sama. Ceritanya panjang, intinya di pantai. Malamnya, Yeon Sok mimpi buruk, tenggelam lagi. Paginya, dia datang ke sekolah susah payah sambil menteng banyak barang. Untung ada Sari yang nolongin. 저 봐라. Walau harus ditegur guru gara-gara gak pakai name tag. 박세리, 너는 뭐 할 말 없나? 이게 어디 갔지? 아침에 다 알았는데. Pas jam makan siang, Sari bahkan ngambilin makanan buat Yeon Sok. 당연히 오빠신데. 편하게 헛소리를 해본 적이 없어가 막 그 말만 하면 막 입안이 다 까끌었고. Sebagai gantinya, teman-teman Sari minta traktir es krim. Yeon Sok yang polos nurut aja. Pas lagi makan bareng, Yeon Sok sebenarnya mau ngasih name tag ke Sari. Tapi urung, soalnya dia udah dapet name tag baru. Tiba-tiba, bola basket nyasar ke arah Sari. Kim Yeon buru-buru minta maaf. Dan bukannya marah, Sari malah salah tingkah sendiri. 어째? 어째? 그래. 그 짧은 순간에 참 잘 봤네. Keesokan harinya, suasana sekolah geger. Dora muncul dengan rambut lurus sempurna. Sari langsung penasaran. Katanya sih dia rebonding di salon Jangmi, harga 200.000 won. 이씨. Sari mampir ngintip salonnya, tergiur banget. Dia nanya ke pemiliknya, ini permanen nggak? Dijawab, tentu saja.
Sari langsung pulang, bobok celengan, ngitung recehan, semua demi rambut lurus impian. Pas lewat salon itu lagi, Sari lihat Yunsok dan kaget. Karena Yunsok manggil pemilik salon dengan sebutan ibu. Dari situ otak Sari langsung ngerancang rencana licik, tapi imut. Dia bakal deketin Yunsok biar bisa rebonding gratis. 잘라고? 아니? Dia datang ke salon, ngenalin diri sebagai teman Yunsok, sekaligus penyelamat di pantai. Ibunya Yunsok pun baik banget, nawarin Sari buat rebonding gratis, asal dia mau bantu jagain Yunsok sampai kakinya sembuh. Sari langsung semangat 45. Sekarang misinya jadi perawat pribadi Yunsok sampai kakinya sembuh. Pagi-pagi dia jemput Yunsok. Bahkan bantu nyebarin brosur salon. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba muncul Kim Yeon. Sari panik, langsung ngumpet di belakang Yunsok. 아, 야, 왜 이래? 좀 가만히 있어. 소리고. 아, 나 따라온다. 왜, 어딜? Pas hujan turun, Sari ngajak Yunsok nyeduh di gudang milik ayahnya. 아빠 거. 여기 있는 건 다 우리 아빠 거다. 아, 그게 아니고, Di sana banyak buku komik lama dan dia ngasih beberapa biar Yunsok gak bosen. Sari bahkan kasih kode rahasia buat masuk gudang itu. Tapi janji ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. 야, 진짜 금방 가면 막 큰일 난다. Di sekolah, Sari mulai bikin rencana besar buat nyatain cinta ke Kim Yeon. Dia bikin origami cantik buat dikasih nanti. 야, 왜 안 되는데? Tapi pas minta tolong ketua kelas buat bantu, ditolak mentah-mentah. Sari pun galau berat, nangis sejadi-jadinya. 아니, Beberapa hari kemudian, pas ulangan, Yunsok kelar duluan. Di gudang, dia udah nongkrong duluan pas Sari dateng. Bukannya belajar, Sari malah mantra-mantra supaya nilainya bagus. Yunsok cuma senyum dan ngasih origami buat ngibur Sari. 라는 거 있잖아. 뭐, 김영한테 고백할게요. Sebagai gantinya, Sari ngasih buku diary buat Yunsok. 우리가 같이 보낸 이 시간들이 이 병 안에 남는다. Besoknya, kaki Yunsok sembuh total. Sari senang bukan main. Akhirnya dia bakal dapat hadiah rebondingnya. Di sekolah, nilai Yunsok malah paling tinggi. Sari makin bangga. 그 혜문이 도와주려 그런 거지. Tapi di rumah, ibunya malah gosip soal keluarga Yunsok. Katanya ibunya Yunsok lagi ribut sama suaminya yang kerja di rumah sakit Seoul. 학교도 제대로 못 다니고 하도 Malam itu, di gudang tempat biasa mereka nongkrong, Yunsok udah ada lebih dulu bareng ayahnya Sari. Ternyata ayahnya Sari ngajak Yunsok makan mie bareng. Suasana jadi hangat, mereka ngobrol panjang lebar, mulai dari hal receh sampai yang serius. Keesokan harinya di sekolah, Sari memantapkan tekad buat meluruskan rambutnya. Dia pengen tampil percaya diri kalau nanti ketemu pujaan hatinya, Kim Yeon. Tapi pas lagi sibuk mikirin itu, dia lihat Dora dapat hadiah mahal dari orang tuanya. Sari langsung iri berat. Hari itu di lapangan, semua siswa diminta berpasangan buat latihan. Kim Yeon berpasangan sama Dora. Sari, ia jelas cemburu dong. Tapi kebetulan dia malah dipasangkan sama Yunsok. Yang lucunya, Yunsok benar-benar serius main, sampai rela jagain Sari mati-matian kayak bodyguard pribadi. Sebenarnya Sari senang. Tapi begitu bola dilempar ke arah Kim Yeon, Sari malah refleks pasang badan buat melindunginya. Yunsok langsung manyun. Ya iyalah, lagi jagain dia malah bela cowok lain. Di rumah, Sari baper. Dia ngerasa bersalah dan akhirnya nekat buat minta maaf ke Yunsok.
Untungnya, Yunsok bukan tipe yang pendendam. Dia langsung memaafkan. 한 개의 메시지가 그 덕분에 내가 살았다. 그 멍 뺀다고 얼굴에 Malamnya Yunsok mimpi lagi. Kali ini dia tenggelam. Tapi yang nyelamatin bukan siapa-siapa selain Sari sendiri. Mimpi itu kerasa aneh tapi juga hangat. Besok paginya Yunsok keliling sekolah motret teman-temannya. Tapi gak lama dia pergi diam-diam. Ternyata hari itu ada sesi pemotretan album wisuda. 출근시키셨네. 오! 박수미 소. 아, 진짜. 아빠, 꼭 이래야겠나? 야, 그 캐리본. 같이 기뻐해야지. Sementara itu, Sari mampir ke salon. Dia akhirnya siap buat rebonding rambutnya. Karena ibunya Yunsok lagi sibuk, Yunsok sendiri yang bantuin bersihin rambut Sari. Adegan itu tenang, tapi manis banget. 좋습니다. Setelah selesai, Yunsok pamit pulang dengan senyum kecil. 아 그래? 뭘 모르는 척이야. 네가 더 잘... 세리야, 미안한데. Keesokan harinya, hari yang ditunggu pun tiba, karya wisata sekolah. Teman-teman langsung kaget lihat penampilan baru Sari. Rambutnya lurus, berkilau, dan dia kelihatan beda banget. Semua orang nyadar, Sari glow up. Mereka bersenang-senang di tempat wisata. Ketawa, foto bareng, pokoknya momen bahagia. Malamnya Sari dan teman-temannya menyiapkan sesuatu. Tempat khusus buat Sari nyatain perasaan ke Kim Yeon. Lampu-lampu kecil, suasana romantis, semuanya udah siap. 차리고 할 수 있다. 예쁘다 지금. 충분히 예쁘고. Temennya manggil Kim Yeon ke tempat itu. 앉으라고. Dan di sanalah Sari akhirnya nyatain cintanya. Tapi anehnya, hati Sari mulai goyah. Di momen itu, dia sadar yang bikin dia nyaman selama ini bukan Kim Yeon, tapi Yunsok. Sementara itu, Yunsok yang gak denger apa-apa malah salah paham. Dia cemburu, ngirain Sari beneran nembak Kim Yeon. Yunsok pun langsung pergi ninggalin tempat itu. Padahal dalam diam, dia juga suka sama Sari. Di perjalanan pulang dari perkemahan, teman-teman nanya gimana hasilnya. Tapi Yunsok cuma diem. 그런 생각이 하나도 안 든다. Di bus pun suasananya canggung. Yunsok cuek total. Malam harinya Yunsok balik ke gudang. Pas buka pintu, ternyata Sari udah ada di dalam. Dengan hati-hati, Yunsok nanya, "Gimana tadi? Diterima nggak?" Sari jawab, kalau dia dan Kim Yeon sekarang cuma teman. 나한테 고백한 거. 왜? Yunsok senyum lega, beban di dadanya langsung hilang. Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Sekolah masih dalam keadaan bebas, semua santai. 못하겠다. 니는 바다 사는 아가 바다를 뭘 그래 좋아하노? Tapi pas pulang sekolah, Sari lihat Yunsok lagi ngobrol akrab sama Dora. Sari langsung cemburu tipis-tipis. Malamnya ibunya Yunsok pamit ke Seoul buat nemuin ayahnya. Yunsok juga lagi nyiapin hadiah buat Sari, karena besoknya Sari mau ujian masuk universitas. Pas mereka ketemu, Sari sempat nanya, "Tadi ngobrol apa sama Dora?" Yunsok cuma senyum misterius, gak mau jawab. 언제부터 친구고? Besok paginya Sari bersiap untuk ikut ujian dan Yunsok udah standby di depan gerbang sekolah. Dia nyemangatin Sari, pakai kostum badut. Sari kaget campur seneng. Gaya nyemangatin yang gak biasa tapi bikin harinya cerah. Hari pengumuman tiba. Kabar baik, mereka semua lulus. 깜지 때문에 시험 망쳤다는 아들. 뭐 생각 있는 아들은 Pas pulang, teman-teman heran karena Sari dan Yunsok kelihatan dekat banget. Begitu diselidiki, ternyata mereka pulang bareng. Dan benar aja, hubungan mereka makin manis. Sampai rumah Sari, mereka pun gak pengen pisah. 좀 더 걸을래?
Akhirnya mereka pergi ke pantai, tempat pertama kali mereka ketemu. Di situ, Yoon Sok akhirnya nyatain perasaannya ke Sari. Langit cerah, ombak tenang, dan momen itu manis banget. 유준아의 기억하고 싶어서. Malam itu jadi malam yang gak bakal Sari lupain. Tapi paginya, Sari ngabarin ke Yoon Sok kalau dia bakal ikut perkemahan bareng keluarganya. 이루고 행복하게 살아. Tanpa sepengetahuan Yoon Sok, teman-teman udah nyiapin surprise buat Yoon Sok. 근데 어디 들어? Tapi sebelum semuanya siap, Yoon Sok dapat kabar buruk. Ibunya masuk rumah sakit. Yoon Sok langsung pamit dan buru-buru ke rumah sakit. Sari panik, ikut khawatir. 언니는 좀 괜찮으시나? Di rumah sakit, Yoon Sok ketemu ayahnya, pria yang dingin dan keras kepala dan pemarah. Dari situ kebuka kenapa selama ini Yoon Sok dan ibunya kabur dari rumah. 집으로 돌아. Sementara itu, Sari terus kepikiran. Dia inget gosip ibunya soal keluarga Yoon Sok yang gak harmonis dan akhirnya mutusin buat nyusul ke Seoul. Dengan petunjuk seadanya, Sari sampai di rumah sakit tempat ayah Yoon Sok bekerja. Pas di sana, tanpa sengaja Sari nguping percakapan Yoon Sok. Ternyata Yoon Sok bakal dibawa ke luar negeri. Katanya kalau ikut ayahnya, dia dan ibunya bakal dikurung lagi. Yoon Sok nangis sejadi-jadinya. Dia udah betah hidup bebas, punya teman, punya Sari. Sari nggak sanggup masuk, cuma bisa nangis diam-diam. Dia pengen Yoon Sok tetap di sana, tapi juga nggak mau ngerusak keluarganya. Akhirnya dia kirim pesan suara. Katanya dia nggak mau ketemu Yoon Sok lagi, karena Yoon Sok nggak ngabarin apa-apa. Padahal di dalam lubuk hati yang paling dalam, dia masih sayang, kangen, dan nggak mau jauh dari Yoon Sok. Hari berganti, semua siswa dapat album kenang-kenangan sekolah. Di gudang tempat biasa, Sari nemuin buku diary Yoon Sok. Begitu dibuka, semua kenangan mereka terulang di kepala Sari, bikin Sari nangis lagi. Sejak itu, hari-harinya sepi. Gak ada Yoon Sok, gak ada tawa kecil yang dulu ngisi harinya. Waktu berlalu, Sari udah jadi mahasiswi. Dia ketemu beberapa teman lamanya, nostalgia sebentar, lalu pergi ke pantai. 또 서울서 온 우리 꼭 오세요. Besoknya dia balik ke sana sendirian, cuma buat ngenang masa-masa indah bareng Yoon Sok. 안 있겠죠. 누굴 만나게 될지는 아무도 몰라요. Tapi tiba-tiba ponselnya bunyi. Ada telepon masuk, nama di layar Yoon Sok. Sari mikir itu cuma prank, tapi pas dia noleh, Yoon Sok beneran berdiri di belakangnya. Mata mereka saling bertemu dan tanpa banyak kata, Sari langsung memeluk Yoon Sok erat-erat. Dan disitulah cerita mereka berakhir dengan pelukan hangat di tepi pantai. 나랑
Begitulah guys, kisah yang bikin senyum tapi juga nyesak di hati. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan cerita seru berikutnya.